Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Mbak Puan Maharani. Jadi setelah bertemu 1 jam lebih di ruang Nusantara, banyak emotional bonding untuk masa depan. Karena kita juga sungguh-sungguh Mbak Puan, Mas Ahaye, maka untuk konferensi pers tanya jawab ini yang memimpin adalah Sekjen Partai Demokrat Mas Teguh Rifki. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Mungkin untuk 3 penanya pertama mohon disebutkan medianya. Izin dari Kompas dulu udah di... Oke, silakan. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Mbak Puan, Mas Ahaye, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Saya Nia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga yang sudah dititipkan. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang 1 jam lebih tadi, Mas. Masih lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah, kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres gitu. Nah, terus yang kedua mengenai pesan mungkin apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas Ahaye sebelum pertemuan ini berlangsung gitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ini soal cawapres Mbak Puan, Mas Ahaye. Nah sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas Ahaye juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah terus yang terakhir soal putusan MK. Kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan Mbak. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum Pileg Pilpres, saat Pileg Pilpres, dan pasca Pileg dan Pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang-tegang. Nggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah nggak ada kayak wah tegang-tegang, nggak ada tegang-tegang, akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas Ahaye, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi.
kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami udah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu. Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan apapun keputusan yang diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu. Dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca cawapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas AHY di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Puan. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Puan. Mas AHY, kami persilakan. Iya, saya hanya menambahkan beberapa hal. Indahnya pertemuan tadi itu karena diawali dengan rasa saling menghormati dan saling memahami posisi saat ini. Mbak Puan sendiri yang tadi membukanya paham bahwa saat ini Demokrat tengah membangun sebuah koalisi perubahan. Kemudian tentu PDIP sendiri juga sudah kita ketahui telah mendeklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan
pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya, dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, terkait dengan putusan MK, saya pikir sama, kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, cukup? Cukup ya, tadi. Cukup boleh semua partai. Oke.